Pernah nggak sih kita bertanya, gimana caranya para ilmuwan mengetahui berapa konsentrasi suatu zat dalam larutan hanya dengan menembakkan sebuah cahaya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Auliwarda dengan NRP 50042210071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spektrofotometer UV Vis. Nah, berikut adalah outline dari pembahasannya. Ada pendahuluan, syarat senyawa uji, prinsip alat, hingga aplikasinya. Nah, spektrofotometri merupakan metode analisis yang menggunakan panjang gelombang UV dan visible sebagai area serapan untuk mendeteksi senyawa. Untuk alatnya sendiri, kita bisa menggunakan spektrofotometer UV-Vis yang merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur absorbensi atau transmisi cahaya UV atau cahaya visible dari suatu sampel pada rentang panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Nah, berikut adalah spektra dari berbagai cahaya. Kita bisa fokus ke visible dan UV saja. Dimana visible ini berada di sekitar 10 pangkat minus 7. Nah, itu sama dengan 400 sampai 700 nanometer. Kemudian UV berada di sekitar 10 pangkat minus 8. Nah, itu sama dengan 100 sampai 400 nanometer. Nah, selanjutnya adalah syarat senyawa yang bisa diuji dengan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama adalah memiliki gugus kromofor. Jadi senyawa yang bisa diuji dengan spektrofotometer UV-Vis ini yaitu eh, memiliki gugus kimia yang bisa menyerap cahaya UV-Vis. Gugus kromofor ini menyebabkan transisi elektronik juga dari pi ke pi bintang atau n ke pi bintang. Nah, jadi saat molekul menyerap cahaya UV atau tampak, elektron di dalamnya itu bisa tereksitasi atau bisa naik dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jika elektron berasal dari ikatan rangkap atau pi, maka dia bisa berpindah ke orbital pi bintang. Maka dari itu kita sebut dengan transisi pi ke pi bintang. Namun apabila dia berasal dari pasangan elektron bebas atau PeB, atau dalam slide ini tertulis N, nah itu bisa berpindah ke orbital pi bintang. Sehingga kita sebut dengan transisi N ke pi bintang. Nah, transisi ini bisa menyebabkan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga nanti dia bisa terlihat pada spektrum UV-Vis sebagai puncak serapan. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki kukus auxokrom. Nah, di mana kukus auxokrom merupakan kukus yang bisa meningkatkan intensitas menyerap penyerapan kromofor dengan menggeser panjang gelombang. Pada intinya, memiliki kukus auxokrom ini dia bisa mengalami peningkatan gitu. Dari yang awalnya lebih rendah, nanti dia bisa lebih tinggi. Selanjutnya adalah memiliki sistem konjugasi. Nah, senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi, misalnya polyena atau senyawa aromatik, nah dia akan menyerap lebih kuat pada UV-Vis. Dan yang selanjutnya adalah larut dalam pelarut transparan. Senyawa harus larut dan dalam pelarut yang tidak menyerap cahaya pada panjang gelombang pengukuran seperti air dan etanol. Jadi biasanya eh, larutan yang bisa diuji dengan spektrofotometer itu adalah larutan yang transparan, meskipun dia berwarna, tetapi kalau dia transparan atau bening, maka dia tetap bisa diuji. Berbeda dengan larutan yang keruh, nah dia mungkin akan memberikan hasil yang tidak akurat. Selanjutnya adalah prinsip spektrofotometer UV-Vis. Nah, jadi setiap zat kimia itu dapat menyerap atau memantulkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa larutan keruh pun sebenarnya bisa menyerap atau memantulkan cahaya. Namun, eh, hasilnya mungkin tidak seakurat larutan yang transparan. Kemudian nilai absorbansi cahaya yang diserap oleh larutan akan sebanding dengan konsentrasi zat dalam larutan. Nah, hal ini sesuai dengan persamaan number pair, nah, di mana A sama dengan epsilon kali C kali L, dengan A itu adalah absorbansi, epsilon itu koefisien serapan molar, C itu konsentrasi zat, dan L adalah panjang jalur cahaya. Atau bisa kita ganti dengan panjang kuvetnya. Nah, hukum Lambert-Beer ini menunjukkan hubungan antara jumlah cahaya yang diserap
dan konsentrasi zat terlarut dalam zat, transmitansi, dan panjang sampel yang dilalui oleh cahaya. Nah, berikut adalah skema kerja spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, larutan akan dimasukkan dulu ke kuvet, kemudian cahaya dilewatkan melalui kuvet, dan yang ketiga, sebagian cahaya diserap oleh larutan dan sisanya diteruskan ke detektor. Nah, di bawah ini adalah gambaran dari cara kerja spektrofotometer UV-Vis. Jadi, cahaya dari sumber, nah sumbernya ini bisa dari lampu tungsten atau yang lainnya. Jadi, cahaya tadi itu pertama kali difokuskan menjadi berkas sejajar oleh kolimator. Kemudian berkas ini kemudian diarahkan ke prisma atau kisi difraksi yang akan memecah cahaya polikromatik menjadi spektrum yang satu atau monokromatik. Nah, nanti dia akan melewati larutan sampel di dalam kuvet. Nah, jadi setelah dari difraksi tadi, dari prisma atau kisi difraksi tadi, dia akan memecah cahaya dulu, memecah cahaya polikromatik menjadi spektrum berwarna. Nah, masing-masing itu mewakili panjang gelombang yang berbeda. Nah, kemudian dari spektrum tersebut ada sebuah slit atau wavelength selector. Nah, itu atau biasa kita sebut dengan celah juga ya. Nah, itu digunakan untuk memilih satu panjang gelombang tertentu yang akan diteruskan menuju sampel. Nah, cahaya monokromatik ini kemudian akan melewati larutan yang ada di dalam kuvet. Kemudian saat cahaya itu melewati larutan, ada sebagian panjang gelombang yang diserap oleh senyawa dalam sampel, tergantung pada struktur kimia sampel yang akan kita uji itu. Dan juga penting untuk kita pahami bahwasanya warna yang tampak pada larutan itu bukan warna yang diserap, tapi warna yang dipantulkan atau ditransmisikan. Atau biasanya kita sebut dengan warna komplementer. Selanjutnya adalah komponen dari spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama ada sumber cahaya. Nah, nanti sumber cahaya pada spektrofotometer akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk melewati sampel yang dianalisis. Nah, ini ada lampu Wolfram, lampu deuterium, dan lampu tungsten halogen. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja penggunaannya dengan senyawa atau sampel yang akan kita uji. Kemudian yang kedua ada monokromator, yaitu berfungsi untuk menguraikan cahaya polikromatik yang punya banyak warna tadi menjadi cahaya monokromatik hingga jadi cahaya yang satu aja, nanti melewati sampel dan bisa memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian selanjutnya adalah kuvet. Nah, kuvet ini sangat penting untuk pengujian melalui spektrofotometer UV-Vis karena kuvet ini adalah wadah atau penampung reagen atau sampel yang akan dianalisis. Nah, ini ada beberapa jenis kuvet. Yang pertama ada kuvet kuarsa, kuvet gelas, dan juga kuvet plastik. Nah, ini juga disesuaikan dengan sampel yang akan kita uji. Apabila nanti sampel yang akan kita uji adalah sampel organik, nah, maka dia jangan menggunakan kuvet plastik karena ditakutkan akan ada reaksi dengan kuvet, antara kuvet dengan senyawanya sehingga nanti bisa merusak alatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah detektor. Nah, detektor ini akan memberikan respon terhadap cahaya dan mengubah cahaya yang melewati sampel menjadi sinyal listrik yang sebanding dengan intensitas cahaya. Nah, nanti sinyal listrik ini akan diolah menjadi data pengujian. Nah, data pengujian ini bisa langsung muncul di layar spektrofotometer UV-Vis-nya atau nanti juga bisa disambungkan dengan komputer. Nah, ini ada jenis spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama ada single beam dan yang kedua ada double beam. Nah, yang single beam ini, spektrofotometer ini menggunakan satu jalur cahaya secara bergantian. Jadi, kalau misalkan belangko dulu atau sampel dulu gitu. Sedangkan yang double beam, ya ini cahayanya itu dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama untuk larutan belangko, yang kedua untuk sampel. Nah, ini secara bersamaan. Nah, ini bisa dilihat dari ilustrasi yang ada di samping. Dimana yang single beam dia diteruskan aja bisa dari sampel dulu atau dari belangko dulu, sedangkan yang double beam dia langsung dipecah cahayanya dibagi menjadi dua untuk pengujian belangko dan sampel secara bersamaan. Nah, ini adalah kelebihan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama adalah
Analisis kualitatif, di mana dia mengidentifikasi senyawa berdasarkan spektrum absorbansi, membantu dalam karakterisasi zat kimia dan zat-zat yang lainnya. Kemudian yang kedua, sensitivitasnya tinggi, dapat mendeteksi konsentrasi rendah, senyawa dengan konsentrasi rendah, kemudian cocok untuk analisis biologis seperti DNA, protein, ataupun polutan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu non-destruktif, di mana mengukur sampel ini kita nggak akan merusak sampel itu, kemudian waktu analisisnya juga cepat, kemudian eh, itu akan membantu efisiensi dalam laboratorium. Nah, ini adalah kekurangan dari spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, sensitif terhadap gangguan luar. Nah, karena dia sangat sensitif sehingga seperti getaran ataupun cahaya yang misalnya alatnya belum tertutup secara sempurna, nah, maka akan terjadi gangguan pada pengujiannya. Kemudian yang kedua, tidak bisa membedakan zat yang memiliki spektrum yang sama. Nah, ini sehingga kurang akurat jika ada campuran zat yang memiliki spektrum yang mirip gitu. Kemudian yang ketiga, memerlukan kalibrasi dan belangko secara rutin agar hasilnya akurat. Nah, maka dari itu ketika kita menguji dengan spektro biasanya kita akan membuat kurva kalibrasi standar dulu. Sehingga nanti kita bisa menghitung sampelnya, menghitung konsentrasi sampelnya misalnya berdasarkan belangko yang sudah kita gunakan. Belangko atau standar yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang keempat adalah tidak bisa digunakan untuk zat yang tidak menyerap cahaya dalam panjang gelombang tertentu. Misalnya zatnya sangat pekat dan yang lain sebagainya. Nah, berikut adalah aplikasi penggunaan spektrofotometer UV-Vis. Nah, ini banyak sekali, mulai dari bidang kimia untuk mengukur konsentrasi zat dalam larutan, kemudian dalam bidang farmasi untuk menentukan kadar zat aktif obat, kemudian di lingkungan untuk mendeteksi polutan dalam air atau udara, kemudian bisa mengukur kandungan gizi atau pewarna makanan, kemudian mengukur kadar DNA, RNA atau protein, analisis kadar glukosa dalam darah, dan kontrol kualitas warna atau bahan baku. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.